Mau lari kemana kum, kita tetap akan mati. Mati akan menemukan kita dimanapun kita berada. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakan bahwa sesungguhnya mati yang kalian lari dari mati tersebut, fa innahu mulaqikum. Mati itu akan menemukan kalian. Dimanapun kita berada, kita tetap akan bertemu dengan yang namanya kematian. Faslun fi ziyaratil kubur. Satu bab membahas tentang ziarah kubur. Ini banyak perbedaan-perbedaan yang mana ada sebagian kelompok itu tidak membolehkan ziarah kubur karena dengan alasan itu seakan-akan menyekutukan Allah, karena dia berarti meminta kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Karena bagi mereka itu tawassul dan semacamnya juga boleh. Banyak pendapat mereka. Tetapi kenapa kita membahas sekarang? Supaya lebih meyakinkan hati kita dengan akidah ataupun ajaran-ajaran yang sudah kita ketahui dari sejak dulu. Kita perlu ketahui Pak, bahwa keadaan kita hari ini itu tidak sama dengan keadaan zaman-zaman dahulu. Banyak orang-orang sekarang ini begitu gampang melepas imannya dari dalam hatinya. Jadi kata Rasulullah dulu, Rasulullah itu sudah mengatakan, sudah memberikan wanti-wanti kepada kita mulai dari zaman dahulu. Ada orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang paginya Islam, sorenya udah kafir. Paginya masih Islam, tapi sorenya udah murtad. Ini apa maksudnya? Saking luar biasa dahsyatnya fitnah-fitnah di akhir zaman. Makanya kata Rasulullah, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umat Nabiuna Muhammad ini nanti, orang-orang Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya itu golongan-golongan yang 73 itu semuanya di dalam neraka. Illa sawadul aqdam, kecuali golongan terbanyak. Nah, ini golongan terbanyak adalah Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran-ajaran ulama-ulama guru-guru kita mulai dari dahulu. Nah, ziarah kubur adalah kebiasaan orang-orang, apalagi juga momen-momen indah kayak umpama lebaran. Itu luar biasa. Ziarah kubur, bahkan sebelum memasuki bulan lebaran itu kuburan dibersihin dulu. Masya Allah, luar biasa. Maka kita bahas sekarang bagaimana hukum asli daripada ziarah kubur ini. Apakah ada dalil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya syubhat, kewaswasan kita yang ada dalam diri kita, dan ada dalam hati kita ini terobati. Ketika ada seorang ustaz, seorang kiai atau seorang pendakwah mengatakan bahwa ziarah kubur ini nggak boleh dengan menggunakan hadis, pasti hati kita, ini hadisnya benar enggak? Berarti kalau umpama hadis ini benar, gimana dengan perilaku orang-orang tua kita terdahulu dan semacamnya? Sehingga perlu kita ketahui juga, apakah ziarah kubur itu boleh dan semacamnya, apakah juga ada dalil hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah membahas kuburan, tentunya kita juga harus membahas tentang hukum ini dulu, Pak. Ziarah kubur ini hukumnya gimana? Nah, di sini disebutkan bahwa tusannu ziyaratu kuburil muslimin lirrijal. Hukumnya sunnah ziarah kuburan orang-orang muslim bagi siapa? Bagi orang-orang laki-laki. Jadi kalau untuk laki-laki itu hukumnya ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Li'ajli tadzakkuril mauti wal akhirah. Supaya kita bisa mengingat kematian dan juga bisa mengingat akhirat. Kita Pak, kalau umpama uang banyak, ya, di dompet full, ingat enggak mati? Enggak ingat. Paling ingat di gamol. Benar. Ingatnya ke Megamall kalau udah dompet udah tebal. Ingatnya Megamall, jalan-jalan dan semacamnya. Nah, gunanya kita ziarah kubur itu apa? Li'ajli tadzakkuril mauti. Supaya kita bisa mengingat kematian. Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa kita ini semuanya akan merasakan yang namanya mati. Sehingga ketika kita ini udah tahu kalau kita pasti mati, maka kita akan bisa lebih mengontrol perilaku kita supaya lebih dekat kepada Allah, supaya lebih giat untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena kita yakin kalau kita akan mati. Kenapa? Karena kita ingat kalau kita akan mati. Diceritakan bahwa setiap manusia nih Pak, saya, sampean,
ibu-ibu, itu ada 70 kali ribu malaikat untuk menawarkan orang ini kalau mau dicabut nyawanya. Pas mau dicabut belum waktunya. Gitu terus malaikat. Jadi kita ini hanya nunggu giliran aja. Mati itu nggak pernah lihat umur, benar tidak? Ada orang baru lahir sudah meninggal. Ini artinya apa? Tergantung siapa yang lebih awal ngambil nomor antrian. Nah, jadi kalau sampean agak lama, agak terlambat dulu waktu ngambil antrian, insya Allah masih lama. Tapi kita ini masih tinggal nunggu antrian kita kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu apa, Pak? Mati itu adalah tafriqatur ruh, berpisahnya ruh, tafriqur ruh anil jasad, berpisahnya ruh dari jasad, itu kematian. Kalau kita apa? Dicabut nyawa. Dicabut nyawa. Jadi yang kita bisa bergerak ini karena ruh kita masih ada dalam jasad kita. Ketika kita udah terbujur kaku itu, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh kita. Makanya kita udah nggak bisa bergerak dan semacamnya. Dan kita harus tahu, Pak, dicabut nyawa itu, orang dicabut nyawa itu beda-beda, Pak. Tergantung dari siapa yang dicabut. Dia orang baikkah atau orang nggak benar? Dia orang baik atau orang buruk? Ahli taat atau ahli maksiat? Ahli ibadah atau ahli durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini beda cara nyabutnya para malaikat. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Abdul Hamid Al-Ghazali itu diceritakan bahwa ketika orang baik mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawa seseorang ini, terlebih dahulu ada 4 malaikat yang ada di samping kiri kanan orang ini. Di sebelah kaki kirinya ada malaikat, sebelah kanannya ada malaikat, di sebelah kiri kepalanya ada malaikat, sebelah kanan kepalanya ada malaikat. Yang mana malaikat ini kalau umpama yang didatangi itu adalah orang baik, dia berpakaian dengan pakaian yang bagus, berpakaian dengan warna yang putih, dan mempunyai bau yang sangat harum, dan dia membawa satu wadah yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat ini sudah ada di samping kiri kanan kita, maka malaikat itu mengelus-elus, memijat mulai dari kaki kita supaya nyawa kita berkumpul di kepala. Setelah berkumpul di kepala, datanglah malaikat maut. Lalu apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai roh yang baik. Kata malaikat maut, kalau orang ini baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei roh yang baik, ukhruji, ayo keluar ke rahmat Allah, ayo keluar ke keridhaan Allah. Ketika roh itu mendengar kalimat lembut dari malaikat, roh itu langsung keluar seperti air keluar dari teko. Kalau orang ini orang baik, langsung diambil oleh malaikat, ditaruh di dalam wadah dari surga tersebut. Ketika dimasukkan ke dalam wadah ini, keluarlah semerbak bau yang begitu harum. Keluar bau-bau harum, ini luar biasa. Lalu rohnya orang baik ini dibawa oleh malaikat. Nah, ketika mau dibawa ke langit yang pertama nih, Pak, banyak itu malaikat yang menyapa. Apa yang kamu bawa? Kok baunya harum? Ya, dibilang oleh malaikat, ini rohnya fulan bin fulan yang ahli ibadah dan semacamnya. Itu disebut oleh malaikat. Sampai nyampe ke langit yang pertama itu ditanya oleh malaikat yang berjaga, siapa? Kamu dengan siapa? Apa yang kamu bawa? Dibilang oleh malaikat yang membawa ruh orang baik ini, malaikat yang tugasnya membawa ruhnya fulan bin fulan. Langsung dibuka oleh malaikat. Sampai ke langit yang ketujuh, lalu Allah mengatakan, "Uktubu kitabahu fi illiyin." Taruh ruhnya orang baik ini di mana? Di illiyin. Jadi tempatnya ruhnya orang-orang baik itu tempatnya illiyin, Pak. Tempatnya illiyin. Illiyin itu di mana? Di atasnya langit ketujuh. Di atasnya atas itu ada tempat namanya illiyin. Nah, itu khusus untuk rohnya orang-orang yang baik. Nanti tetangga-tetangga itu yang pernah kenal di dunia, nanti di akhirat akan kenal, Pak. Kalau sama-sama baik, dia akan ketemu nanti di illiyin. Oh, kamu udah datang. Gimana kabar anak saya? Gimana kabar istri saya? Gimana kabar cucu saya? Itu ditanya. Loh, anak kamu udah meninggal loh.
Kok saya nggak ketemu gitu, berarti dia di tempat yang lain, nggak selamat dia berarti. Sama, kalau umpama yang mau meninggal yang lagi sakratul maut ini orang nggak baik, naudzubillah, orang yang ahli maksiat, orang munafik, orang kafir, maka dia ketika mau dicabut nyawanya, itu datang 4 malaikat yang bermuka seram, berpakaian-pakaian hitam, dia membawa satu wadah, yang wadah itu dari api neraka. Yang di dalam wadah itu ada yang kayak duri-duri itu. Sama, ketika malaikat itu mau mencabut nyawanya, malaikat mau mengatakan kepada ruh orang yang enggak baik ini, ya ayyatuhan nafsul khabithah, roh yang enggak baik, itu ruh kabur, Pak. Kabur ke tangannya, kabur ke kakinya, kabur ke kepalanya, kabur ke mana-mana. Hanya langsung dicabut oleh malaikat. Nah, sakitnya itu udah enggak kebayang. Ketika roh dicabut itu sakitnya udah nggak kebayang. Ada yang mengistilahnya orang yang ahli maksiat itu dicabut rohnya sama seperti kain basah yang ada pakunya ditarik sekaligus. Ada yang mengatakan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Nggak tahu kita mau istilahkan seperti apa. Intinya naudzubillah summa naudzubillah. Ini kalau orang-orang yang nggak baik. Sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja masih merasakan sakitnya sakratul maut, masih merasakan sakitnya dicabut nyawa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah itu mau dicabut nyawanya, sakitnya seperti ini. Rasulullah nanya, terus umatku sama seperti ini? Iya ya Rasulullah. Ya udah timpahkan sakitnya dicabut nyawa itu kepada saya supaya umatku nggak mendapatkan. Ini udah separuh udah ditanggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sakitnya masih masya Allah. Terus gimana kalau orang nggak baik? Jadi ketika dicabut itu ruhnya keluar dari badannya orang yang nggak baik ini langsung diambil oleh malaikat, ditaruh di wadah yang dari neraka ini, Pak. Ketika ditaruh di dalam wadah dari neraka ini keluar bau yang nggak sedap, keluar dari dari wadah ini bau yang sangat menyengat. Sehingga ketika malaikat itu mau membawa ke atas, ditanya oleh malaikat, ini apa yang kamu bawa? Kok bau sekali? Dikasih tahu oleh malaikat yang membawa ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Ketika mau naik ke atas mau melewati langit yang pertama, ditanya oleh penjaga langit yang pertama, apa yang kamu bawa? Ini ruhnya fulan bin fulan. Gak dibukain pintu oleh malaikat. Akhirnya apa? Dilempar ke bumi lagi ruh tersebut, lalu Allah mengatakan uktubu kitabahu fi sijjin. Taruh ruhnya orang yang enggak baik ini di sijjin. Sijjin itu mana, Pak? Di bawahnya bawah. Di bawahnya bumi ini ada namanya, tempatnya Sijjin. Itu tempatnya ruhnya orang-orang yang enggak baik. Nah, kita enggak tahu termasuk dari orang-orang yang baik atau termasuk dari orang-orang yang tidak baik. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dari orang-orang yang baik, yang mendapatkan keringanan ketika dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa lari dari kematian, benar nggak, Pak? Kalau kuntum fi murujin musyayyadah, sampai cari kayu, terus kayu itu dilubangi, masuk ke dalamnya, setelah itu ditutup supaya apa? Supaya mati nggak nemuin kita, tetap mati kita. Mau lari kemana, kum? Kita tetap akan mati. Mati akan menemukan kita dimanapun kita berada. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan bahwa sesungguhnya mati yang kalian lari dari mati tersebut, fa innahu mulaqikum. Mati itu akan menemukan kalian. Dimanapun kita berada, kita tetap akan bertemu dengan yang namanya kematian. Dan tidak ada, Pak, orang mati itu ketika umurnya udah ke atas 40, 50, 60, tidak ada. Artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian ini? Supaya kita tuh semuanya nggak ada istilah, oh umur saya masih 29, oh umur saya masih 30, masih jauh. Enggak. Supaya kita semua ini mempunyai bekal yang baik, karena kita nggak tahu kapan Allah panggil kita. Jadi mulai dari sekarang kita perbanyak aja bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling banyak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama itu bukan tentang masalah kematian. Mati itu ringan bagi mereka. Bagi para ulama, orang-orang soleh itu yang difikirkan bukan matinya, tetapi apa yang difikirkan? Ma ba'dal maut. Apa yang akan terjadi ke kita setelah kita meninggal?
Ada adzabul qabri, siksaan kubur. Itu udah ngeri. Ada doghatal qabri, himpitan bumi. Wah, ngeri itu, Pak. Himpitan bumi itu. Bayangkan bumi dari kanan kiri kita, dari depan belakang kita menghantam kita sekaligus. Kayak apa coba sakitnya? Kita kejepit pintu ya udah teriak-teriak, benar tidak? Itu kejepit pintu. Gini gimana tuh, Pak? Seluruh badan kita dihantam. Doghatal qabri namanya. Ya, nauzubillah. Hampir jarang orang yang bisa selamat daripada himpitan bumi. Maka kita harus mengingat tadzakkuril mauti, mengingat mati dengan cara meluangkan waktu untuk bisa ziarah ke orang tua kita yang sudah meninggal. Wal akhirah, li ajli tadzakkuril akhirah. Begitu juga apa gunanya kita ziarah kubur supaya kita mengingat akhirat. Sehingga kalau kita udah ingat akhirat, yang kita pikirkan nggak melulu masalah dunia terus. Kenapa? Karena kita ingat tentang akhirat. Orang nih, Pak, kalau benar-benar dia dalam hatinya benar-benar ada keyakinan kepada Allah, dia pasti punya sifat tawakal. Dia pasti punya sifat mengandalkan Allah. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Ini kan tauhid. Wajib kita untuk meyakini kalau Allah itu satu. Nah, yang kedua pembahasannya, kita benar-benar yakin enggak nih kalau Allah ini satu? Benar-benar yakin enggak kalau Allah Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam ini, yang mengatur semua kehidupan ini? Benar-benar yakin enggak kalau yang mengatur ini Allah? Kalau memang benar-benar yakin, maka ayat yang kedua, Allahus samad. Allah andalan kita. Allah andalan kita. Kalau kita punya ketauhid yang benar dalam hati kita, maka kita pasti akan mengandalkan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam semua urusan kita, kita akan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, mempunyai sifat pasrah kepada Allah. Nah, orang kalau umpama udah benar-benar tawakal kepada Allah, tahu kalau semuanya ini Allah yang ngatur, tahu kalau semuanya ini Allah yang memberi, dia tidak akan marah-marah gara-gara masalah dunia. Kalau seandainya dia benar-benar ada sifat ketawakalan dalam hati, nggak usah terlalu bingung, Pak, tentang masalah rezeki, nggak usah terlalu bingung tentang masalah masalah dunia, nggak usah. Yang perlu kita bingungkan itu bagaimana nanti kita di akhirat. Makanya kalau kata Rasulullah itu, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, seandainya engkau benar-benar pasrah tawakal kepada Allah sebenar-benarnya takwa, apa tawakal, la razaqakum kama razaqat thair, maka ya pastinya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat pagi lapar, pulangnya kenyang, tanpa dia harus bekerja. Kenapa? Karena dia punya sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu, Pak, di zaman Nabi Sulaiman itu ada semut, Pak. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, semut, kamu itu kalau dalam 1 bulan ngabisin berapa biji kacang? Kata semut ini, saya dalam 1 bulan tuh ngabisin 1 biji kacang. Akhirnya Nabi Sulaiman ambil semut itu, dimasukkan ke dalam wadah, ditutup wadahnya, dikasih 1 biji kacang. 1 bulan kemudian dibuka oleh Nabi Sulaiman. Ternyata kacang itu masih separuh, masih sisa separuhnya aja dihabisin. Bingung Nabi Sulaiman. Katanya kamu dalam sebulan ngabisin 1 kacang, kok ini masih sisa separuh? Apa kata semut tersebut? Iya, saya memang makannya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena rezeki saya ditanggung oleh Nabi Sulaiman. Karena rezeki saya itu ditanggung oleh engkau. Kalau seandainya sampai 1 bulan engkau lupa membebaskan saya mau makan apa? Tapi kalau di luar, saya nggak pernah takut. Kenapa? Karena yang menanggung saya, yang menanggung rezeki saya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nggak pernah bingung.
Tapi kalau di dalam wadah ini saya takut. Kenapa? Karena saya takut sampai bisa lupa. Udah 1 bulan ternyata masih belum dibuka. Makanan udah habis. Selesai nyawa saya kata semut. Tapi kalau di luar nggak mungkin Allah lupa ke saya. Itulah semut, imannya semut. Nah, fa innan nafsa lan tamut hatta tastawfi rizqaha. Semua manusia itu tidak akan mati kecuali dia sudah menyelesaikan, menghabiskan semua rezekinya yang Allah berikan. Jadi kita ini Pak, kenapa masih hidup? Berarti rezeki kita masih ada. Kalau kita masih hidup, berarti rezeki kita masih ada. Kata Rasulullah, fa innan nafsa lan tamut. Manusia itu nggak akan mati hatta tastawfi rizqaha, kecuali rezekinya udah habis. Oh, ada ustaz tetangga saya meninggal, padahal hartanya masih banyak. Di rekeningnya masih ada miliaran. Itu bukan rezeki, rezeki itu yang masuk ke kita Pak. Itu namanya rezeki. Nah, di Yaman itu dulu, di Hadramaut, ada orang tua masuk ke dalam sumur. Itu dicari berminggu-minggu, nggak ketemu. Masuk ke dalam sumur. Akhirnya udah beberapa minggu, ketemu, diangkat. Nggak mati ternyata orang ini, masih hidup. Akhirnya apa? Dikasih susu. Dikasih susu 1 sendok, habis itu meninggal. Ya. Kenapa coba kalau secara akal kita kenapa nggak mati dari kemarin gitu? Kok nggak mati dari kemarin? Kok masih nunggu diangkat baru meninggal gitu? Ternyata Allah pengen menegaskan ke kita, ngasih bukti ke kita, orang ini belum meninggal karena masih ada sisa rezekinya 1 sendok susu. Maka jangan khawatir Pak, yakinkan. Kenapa kita ini masih bingung tentang masalah rezeki? Karena kita yakinnya belum hakut tawakkuli. Belum masih benar-benar yakin kepada Allah. Belum benar-benar tawakal kepada Allah. Tapi kalau kita udah benar-benar tawakalin, pasti Allah buktikan apa yang Allah janjikan. Benar. Kalau ustadz itu jangan ditanya pembuktian, udah beberapa kali gitu. Kan dia nggak kerja tapi tetap kerja sehat. Tetap kerja sehat. Iya Pak, saya bangun pesantren di rumah itu, masya Allah. Enggak bukan langsung punya uang sekian puluh juta terus bangun pesantren, enggak. Itu dimulai dari nggak punya uang sama sekali. Tapi alhamdulillah ada jalan datang orang-orang baik. Datang jalan orang-orang baik. Inilah cara Allah. Tadi karena Allah yang nanggung semuanya, bukan kita. Ya udah kalau gitu nggak usah kerja Ustaz. Nggak, kerja itu memang wajib. Tetapi setidaknya kita punya keyakinan, yang penting kita udah kerja. Setelah kerja pasrahkan kepada Allah. Mau ditakar berapa rezeki kita? Mau ditakar berapa, mau Allah kasih berapa rezeki kita, udah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, manfaat daripada ziarah kubur ini adalah islahi fasadil qalbi, untuk memperbaiki kerusakan hati. Kita nih Pak, hati kita ini kan kita udah tahu semua bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak ini dilahirkan dalam keadaan suci, benar tidak? Nggak ada satu anak pun yang keluar dia membawa dosa, nggak ada. Semuanya bersih dari dosa. Tetapi ketika dia sudah balik, sudah dewasa, hatinya nanti akan berubah karena sudah melihat dosa, mengucapkan kalimat-kalimat dosa, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dosa, sehingga hatinya sedikit demi sedikit berubah menjadi hitam. Sedikit demi sedikit ada kerusakan dalam hatinya. Mempunyai prasangka yang enggak baik, mempunyai hati yang enggak baik, melihat seseorang dengan penglihatan yang enggak baik. Kenapa? Karena hatinya sudah rusak. Nah, ketika kita sudah ziarah kubur, lihat kuburan, kita akan sedikit demi sedikit bertobat kepada Allah. Melihat hati kita sudah dikerjakan untuk apa, hati kita sudah digunakan untuk memikirkan apa dan semacamnya. Jadi sedikit demi sedikit bongkahan kotoran yang melekat dalam hati kita itu sedikit demi sedikit hilang.
Kan kita sudah tahu Pak, hati kita ini adalah penentu dari semua pekerjaan kita Pak. Kita mau sholat 1000 rakaat pun kalau hati kita nggak benar, bisa saja 1000 rakaat pun nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Idza saluha saluha sa'iru amali. Ketika segumpal daging itu baik, maka amal yang lain itu baik. Jasad-jasad yang lain itu baik. Idza saluha saluha sa'iru jasadi. Ketika yang segumpal ini baik, maka jasad yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, dan ketika segumpal daging ini rusak, fasada jasadukul, maka jasad-jasad yang lain juga ikut rusak. Apa itu? Ala wahiyal qalb, hati kita. Maka perlu kita untuk apa? Memperbaiki hati. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa naf'il mayyit bima yutla 'indahu minal Qur'an. Memberikan kemanfaatan kepada mayit dengan yang sudah kita baca. Pastinya kan kalau kita ke kuburan nggak mungkin kita, Bah, doain saya banyak utang. Nggak mungkin gitu kita ke kuburan. Pasti kalau ke kuburan kita baca Al-Fatihah, nah, baca Yasin dan semacamnya. Maka mayit juga bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang kita baca. Terus dalilnya mana? Dalilnya dalam kitab Bukhari Muslim. Ada dalam kitab Muslim. Jadi kan ngeri, kok bisa orang nggak memperbolehkan ziarah kubur, sedangkan hadis ini berada dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Ini dalilnya apa? Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Kapan itu? Fi awal Islam. Waktu awal-awal Islam itu Rasulullah melarang sahabat untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena masih takut mereka mempunyai anggapan-anggapan lain. Fazuruha. Kalau sekarang saya menyuruh kalian untuk ziarah kubur. Ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ittali' fil kubur. Berangkat kalian ke kuburan, kata Rasulullah. Waqtabir fil nusur. Dan kalian mengambil ibrah, mengambil peringatan bahwa kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan sama dengan yang ada di dalam kuburan itu. Dua kita udah dalilnya. Yang pertama itu adalah hadis yang ada di dalam kitab Bukhari Muslim dan diceritakan oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi. Kita jelas Pak, dalilnya jelas. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita untuk ziarah kubur. Hadis pertama. Yang kedua, ittali' fil kubur wa'tabir fin nusur. Kalian bin nusur. Dan kalian, kata Rasulullah, berangkat ke kuburan, ziarah ke kuburan, dan ambillah peringatan di kuburan itu, bahwa kalian nantinya juga akan sama seperti orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Maka ini boleh Pak, apalagi umpama khususan kuburul anbiya wal auliya wa ahlus salah. Apalagi umpama kuburannya para nabi, ya. Kuburan aulia, orang-orang wali, kuburan orang-orang soleh, boleh kita, itu lebih utama lagi kita kemana? Ziarah ke kuburan orang-orang wali, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mungkin bisa bisa juga untuk mengobati hati kita. Karena kan kalau sekarang ini siapa yang nggak tahu internet? Semua orang ustadz banyak. Jadi kita bisa memilah dan memilih siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Jadi pekerjaan orang-orang tua kita terdahulu, mulai dari dulu yang ziarah kubur itu nggak salah, itu hukumnya sunnah Pak. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan.